Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Ya, jadi dalam video ini saya mau berbagi kepada teman-teman tentang kondisi aki. Ya, jadi saya mau menjelaskan ada 3 kondisi aki yang saya ketahui. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya simak terus video ini. Seperti biasa, saya akan menggunakan multitester ini sebagai alat ukur ya teman-teman ya. Karena untuk mengukur kondisi aki ya, untuk yang cara mudahnya adalah diukur dengan voltasenya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Sebelum saya ukur, teman-teman harus ketahui kondisi aki yang bagus itu adalah aki yang memiliki tegangan di atas 12,4 volt ya. Di atas 12,4 volt dalam kondisi tanpa ada beban. Oke. Tanpa ada beban, dia di atas 12,4 volt itu bisa dikatakan cukup bagus. Oke. Nah, ini saya akan memberitahukan contoh aki yang kondisinya bagus ya. Seperti ini teman-teman. Ya, caranya mudah. Kita tinggal taruh aja probe-nya ke positif dan negatifnya ya. Ini yang hitam ke negatif dan yang merah ke positif. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah tegangan aki dengan kondisi belum diberikan beban. 12,8 volt DC. Oke. Nah, ini aki saya pasang di awal tahun 2021. Ini aki sudah saya pasang di rangkaian kelistrikan full wave ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, Bang, kalau misalkan sudah di full wave, aki akan aman atau enggak? Saya bilang aman ya, karena pengisiannya mantap. Oke. Sekarang saya akan coba nyalakan ini kan belum dinyalakan ya. Sekarang saya coba kontak on. Oke. Kontak di on kan. Setelah diberikan beban dia langsung turun ke 12,6. Masih bisa dikatakan mantap ya, karena masih di atas 12,4. Dan apabila saya coba untuk electric starter, sebentar. Oke, masih aman sekali teman-teman ya. Masih aman dan langsung tegangannya terisi kembali. Ya. Ini berarti pengisiannya bagus, akinya bagus. Seperti itu. Oke. Ini kondisi aki yang bagus. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu ini ada aki yang mungkin bisa dikatakan sudah mulai lemah ya. Ini saya pasang, ini kayaknya udah dari 2020 nih akinya. Maaf, ya sekitar 2020 ini. Saya pasang ini di kutub negatif yang hitam ya. Hitam di kutub negatif dan yang merah di kutub positif. Saya teman-teman lihat tegangannya sudah turun ya. Ini tanpa beban 12,69. Sekarang saya coba nyalakan kontaknya. Oke. Kontak sudah dinyalakan, dia turun tapi masih di atas 12,4 volt. Oke. Masih di angka 12,47. Dan saat kita lakukan starter, dia masih kuat. Langsung nyala. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kondisi aki yang lemah bisa kelihatan nih dari voltasenya. Ini udah turun nih 12,6. Tapi bisa dikatakan masih cukup bagus lah. Ya, mungkin masih bisa sekitar 1 tahunan lagi. Oke. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu ini nih namanya aki lemah. Oke. Peragaan kali ini bukan di motor ya, tapi di mobil. Ini kalau teman-teman yang perhatiin video saya pasti sudah sering sekali ngeliat mobil ini di jumper-jumper ya. Nah, sekarang kita lihat berapa tegangan aki mobil ini. Saya pasang yang merah di kutub positif ya. Oke, dan yang hitamnya di kutub negatif. Merah di positif, hitam di negatif. Oke, teman-teman bisa lihat ya, tegangannya di angka 12,3. Normalnya kalau masih di angka 12,3 kan kalau orang bilang masih bagus ya. Wah, tegangannya masih bagus kok di atas 12 volt. Oke, ini kondisi belum ada beban. Sekarang sama-sama kita lihat di dalam. Ya, 12,3 volt. Saya sudah pasang memang voltmeter di situ. Ya, ada voltmeter di situ warna hitam, kotak kecil. Sekarang saya akan coba nyalakan kontak. Langsung teman-teman bisa lihat tegangannya turun drastis di angka 11,8. Dalam kondisi belum ada beban, tegangannya 12,3.
dan setelah diberikan beban tegangannya jadi turun 11,7. Dan pada saat saya lakukan starter, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, seperti itu, ya kan? Jadi itu adalah ciri-ciri aki yang lemah, teman-teman. Ini adalah ciri-ciri aki yang lemah. Nah, satu lagi yang terakhir, saya mau ngasih tahu teman-teman, ini adalah ciri-ciri aki yang mati. Ciri-ciri aki yang mati seperti apa? Dia tegangannya di bawah 10 volt, teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan ya. Seperti biasa, yang merah dipasang di kutub merah positif, yang hitam dipasang di kutub negatif. Nah, tegangannya hanya 6,5 volt. Padahal ini sebenarnya aki 12 volt. Gitu. Ini adalah aki 12 volt. 12 volt, 28 watt. Oke. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk mengetahui kondisi aki, ya, kondisi kesehatan aki, makanya saya selalu sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan voltmeter, ya. Selain untuk mengetahui kondisi aki, ini juga bisa untuk mengetahui kondisi pengisian. Seperti itu, teman-teman, ya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi jangan terkecoh dengan besaran voltase. Jangan terkecoh dengan besaran voltase yang tanpa beban, ya. Karena kalau tanpa beban, voltasenya bisa tinggi. Tapi setelah diberikan beban, ya, hanya di kontak on aja langsung kelihatan, teman-teman. Ya. Oke, seperti itu aja ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa diklik like apabila teman-teman menyukainya. Oke?